termasuk puncak sabar, kalau berhubungan dengan hukum Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Itu puncak kesabaran. Puncak kesabaran dalam hubungan dengan Allah, misal Allah kasih penyakit, ya, berhubungan dengan Allah, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Puncak kesabaran kalau cobaannya dari manusia, difitnah, digibah, diganggu, dibenci, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Itu puncak kesabaran. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan haknya Allah, puncak kesabaran, artinya yang paling banyak pahalanya, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Udah sakit, hanya menyebutkan kepada Allah. Kalaupun misalnya dia harus konsultasi sama dokter, dokter yang tahu. Tidak ada semua orang tahu. Ada orang subhanallah flu, satu kampung semua tahu kalau dia flu. Semua tahu. Semuanya keluh kesah. Dan puncak kesabaran, kalau cobaan dari manusia, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan dia gunjing kita, kita gunjing juga. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia benci, kita benci. Sama-sama bodoh ini berarti. Balaslah kebodohan dengan kepintaran dan kecerdasan. Senyum, bijaksana. Tidak perlu sama sekali kita membalas kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah beliau itu, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa manusia ini. Wajar Allah Subhanahu wa taala memilih sebagai penutup para nabi dan rasul. Beliau sudah diganggu, dilemparin kotoran, dilempar batu segala macam, sabar. Enggak melawan karena dia tahu, Nabi SAW tahu orang-orang ini bodoh, dibiarin saja. Dan pada saat pembebasan itu di Mekah ya, pada saat pembebasan kota Mekah terjadi, ada 10 orang dari orang kafir yang Nabi SAW bilang, dimanapun kalian temui 10 orang ini bunuh. Penjahat berat. Karena Nabi SAW waktu mau masuk ke Mekah, beliau bilang kepada Abu Sufyan, siapapun yang masuk ke rumahmu hai Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke masjid, aman. Kata Abu Sufyan, rumahku masih kecil, masjid masih kecil ya Rasulullah. Karena dia sudah syahadat waktu itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman. Nanti kalau pasukan muslim masuk ke Mekah, dia nggak ada di jalan, dia dalam rumah aman, nggak akan diganggu. Tapi kalau di jalan ini bebas hukumnya. Bisa dibunuh, bisa segala macam. Kata Abu Sufyan, kalau ini luas. Dia pun pulang sampaikan kepada orang-orang Mekah masalah itu. Tapi Nabi SAW titip pesan pada pasukan. Siapapun yang kalian temukan masuk masjid haram, ke rumah Abu Sufyan, masuk ke rumahnya masing-masing tutup pintu, jangan ganggu. Kecuali 10 orang. Ini 10 orang harus dihukum. Jahat sekali. Gitu kan. Ternyata dari 10 orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbunuh hanya 3 orang. Karena mereka pun pada saat bertemu dengan Nabi SAW tidak mau minta maaf. Sombong sekali. Yang 7 orang masih dimaafin. Karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk adalah Wahsy yang membunuh paman Nabi SAW di perang Uhud. Yang menombak Hamzah. Dan merobek dadanya sehingga mengeluarkan jantungnya gitu kan. Itu pembebasan kota Mekah. Nabi bilang termasuk Wahsy. Dimanapun kalian temui. Walaupun dia bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Tapi ternyata waktu Wahsy dengar itu, dia langsung segera datang kepada Nabi SAW minta maaf. Lalu kemudian dia syahadat. Nabi SAW terima. Bayangkan sakit hatinya Nabi SAW pada saat itu pamannya dibunuh. Kata para sahabat, karena Hamzah ini paman Nabi yang sangat Nabi sayangi. Karena 2 orang pamannya yang sempat masuk Islam, Abbas dan Hamzah. Hamzah yang paling besar perannya. Karena masuk Islam dari awal fase Mekah. Abbas masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah. Kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak dibandingkan pada saat dia melihat jenazah pamannya Hamzah di Uhud. Luar biasa gitu. Karena sudah tidak dikenal, wajahnya, hidungnya dipotong, darah-darah. Semuanya dadanya dirobek, segala macam lah. Hal yang buruk sekali. Yang bunuh Wahsy. Tapi waktu Wahsy datang, maafkan saya Rasulullah, saya akan syahadat. Berat ini sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan baiklah, syahadat, selesai. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal.
ikut sama ayahnya, suka perangi Islam, gitu kan. Tapi setelah pembebasan, Nabi juga bilang, Ikrimah bin Abi Jahal dimanapun kalian temui, bunuh dia. Dia dengar istrinya Ummu Hakim masuk Islam duluan. Baru istrinya mengatakannya, Rasulullah, berikanlah keamanan kepada Ikrimah. Saya akan coba ajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan. Padahal ini tadi orang musuh Islam, suka perangin Islam. Sampai waktu pembebasan kota Mekah pun, banyak orang masuk Islam. Ikrimah masih keluar dari kota Mekah, masih bentuk pasukan menyerang muslimin. Tapi subhanallah, hati Nabi SAW mulia. Memaafkan, didahulukan. Karena memang Islam menyuruh kita itu ya. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau orang pun menyakiti atau menyakiti kita, yang paling pertama perintah agama apa? Maafkan. Itu dulu. Nah, misal kalau orang menggibah, orang menggunjing ya, fitnah, yang paling pertama maafin. Baik Ustaz, kalau saya maafin, bagaimana dia? Ya, apakah dia akan lepas dari hukuman Allah? Jawabannya tidak. Tidak usah khawatir soal itu. Karena syarat dia lepas dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, maka hukuman Allah mengancam dia. Kita disuruh begitu ada orang yang datang mengganggu kita, maafin duluan. Supaya kita dapat pahala. Hati kita jadi bersih. Begitu perintah Allah. Gitu kan. Sudah begitu perintah Allah. Begitu pula dengan pasangan hidup, Bapak Ibu sekalian. Orang mudah memaafkan memang. Gak usah dendam-dendaman. Ya. Jadi WA-WA yang sudah disimpan dari 5 tahun lalu hapus. Hapus semua itu. Ya. Semua yang pernah disimpan berhubungan dengan suami hapus. Jangan keluar dari majelis ini kecuali hapus ya. Ya mau hapus BBM atau WA-nya kepada suami yang buruk, saya kasih hadiah buku. Tidak usah ada pertanyaan. Supaya hatinya bersih. Allah bilang wal'afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang baik-baik. Jadilah orang baik, ya. Jadi puncak daripada pahala sabar kalau berhubungan dengan haknya Allah, kita tidak berkeluh kesah kecuali kepadanya. Dan puncak daripada pahala kalau seseorang lagi dicoba melalui manusia, maka tidak membalas keburukannya dengan keburukan. Justru sebaliknya memaafkan.